recording. Oke, ini bisa ngerekam. Yang lain mana? Kok nggak kelihatan? Cuma 4 orang. Keren libur ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang yang ikut untung lah. Soalnya minggu lalu kita makainya ini kan, pakai Google Meeting karena yang ini mati. Nah, sekarang mudah-mudahan jalan nggak masalah. Ini kita akan kuliah Big Data. Materinya ada di sini. Salah lagi. Open Course ITTS ACD. Oke. Eh, Pastikan, tolong kasih tahu teman-teman yang lain. Pastiin daftar di Open Course-nya ya. Ini sambil login. Ih, lemotnya setengah hidup. Oke. Saya pengen ngasih lihat nilai sih sebenarnya. Ini nilainya udah ada. Ntar. Saya masuk ke download. Saya mau ngasih lihat B, C, D, E, F, G, H, I, I. Ini dia. Ini dia. Ini nilainya. Masih kosong, belum ada yang ngerjain kuis dan sebagainya karena masih baru. Cuman yang pengen kasih lihat, pastiin namanya ada di sini sih sebenarnya. Delete ya. Nah, pastiin namanya ada di sini. Rafifah, Indra, Aziz, semuanya pastiin ada di sini namanya. Jangan sampai enggak. Soalnya kalau namanya nggak ada di sini, ini Ono namanya nggak perlu ada di sini nih, namanya Ono sih. Ya delete aja. Oke. Jadi sudah ada 35 orang yang ikut. Saya save. Kalau namanya nggak ada, save as file Excel. Jadiin file Excel. Nanti saya upload nih ke ini ya, ke mana sih namanya? Ke chat. Tolong dilihat. Kasih tahu teman-temannya, sebarin aja ke teman-temannya. Tolong cek aja namanya masuk kagak. Kalau namanya kagak masuk, berabe urusan. Soalnya bisa-bisa nilainya nggak ada ntar. FGHI ini dia. Oke, saya kirim tuh 2 file. Tolong download, di forward ke yang lain. Pasti namanya ada di situ. Kalau nggak ada, tolong pastiin masuk ke 2025. Masuk ke kuliah yang ini, Big Data sama Data Analysis. Oke, saya kasih URL-nya. Masuk ke Open Course. Udah gitu, masuk ke kuliah ITTS 2025-1 Big Data Data Analysis ini. Oke. Ciri khasnya adalah ini nomor yang ini. Nomor di ujungnya itu 113. Kalau belum enroll, kemudian enrollment key-nya adalah ITTS 2023. ITTS-nya besar ya, ITTS 2023. ITTS besar. Silakan enroll. Udah gitu silakan kerjakan kuisnya. Kuisnya cuman ada sampai yang orange aja. Yang R dan seterusnya ini tidak ada dalam kuis. Oke. Nah, ini saya akan nambahin bagian baru di kuliah ini. Ini saya akan coba akses sekarang bagiannya. Jadi, atau saya buat aja sekalian ya. Sambil kuliah saya bikinin. Saya edit mode-nya saya onin. Oke. Jadi ada dua. Ngehang kagak bisa. Ini kenapa lagi? Oke. Oke. Ini udah kondisi on. Belum. Saya edit. Ini harusnya bisa diedit nih. Ya. Aduh. Parah gini. Aduh. Oke. New section. Internet unstable. Aduh, 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 aduh.
Ini saya akan tambahin LLM. Oke. Ini sebenarnya bukan bagian dari kuliah big data, data analysis, tapi kan kategori termasuk big data sih. Tapi LLM adalah generative AI, gitu ya. Di sini saya akan masukin URL-nya, ada di Ono Center, URL-nya LLM. Saya akan coba terangin LLM di sini sekalian. Ini kondisi direkam, jadi rada enak. Kita akan search LLM. Aduh, internetnya putus-putus gini. Mudah-mudahan zoomnya nggak putus ya. Oke, saya akan masukin URL. Mana URL? URL tentang LLM. Di sini, ini kita save aja. Jadi nanti kita bisa lihat LLM itu apa segala macam di sini, dan kita bisa installnya ada di sini. Yang ini yang recommended. Ini perhatiin saya nyoba beberapa kali, ada yang Ubuntu biasa, terus Open Web IO-nya pakai Docker, ini pakai Python, terus kita pull modelnya gimana caranya, nanti saya coba terangin. Ini saya akan loncat materi data science-nya karena kebetulan servernya lagi ada di sebelah saya, lagi kondisinya lagi on, lagi nyala. Saya akan jelasin. Pada dasarnya ini kita bikin ChatGPT lokal sendiri. Oke, saya akan tambahin. Kok quiz lagi salah? Salah ngeklik. Saya akan klik URL. LLM Ubuntu 2404 install lama Open Web UI full Docker. Semuanya pakai Docker semuanya. Oke. Kalau mau ngerti Docker itu apa, harusnya ada di pelajaran jaringan. Itu bagian dari cloud computing. Oke. Saya akan ini pool modelnya saya ambil juga. Saya masukin sini. Nanti saya akan terangin ya. Saya akan demoin, saya terangin juga sih. LLM. Olama pool models. Oke. Terus di sini ada juga yang full model yang bahasa Indonesia di sini ya. Jadi bikin materi kuliah cuma gitu doang sih caranya kalau mau tahu sih. Yang susah bukan bikin materinya, mastiin bahwa materinya jalan. Nah, itu. Ini saya sekitar 4 hari 5 hari belakangan saya cobain. Lama full model Indonesia. Oke. Jadi kita semua tahu yang namanya ChatGPT, kira-kira kayak gini kan ChatGPT. Ya lah, ChatGPT.com. Bentuknya kayak gini, dan kita bisa nanya di sini segala macam. Oke, itu ChatGPT. Bentuknya kayak ini. Perhatiin ya, bentuknya kayak gini ya. Oke. Nah, yang di sini kita bisa baca di sini LLM adalah apa, bisa dilihat di sini. LLM kira-kira ChatGPT dalam bahasa yang sederhananya, ChatGPT sih. Ini saya ganti lah dalam bahasa awam. Paling gampang bayangkan ChatGPT atau Gemini. Ini adalah keluarga LLM. Itu kira-kira kayak gitu ya dalam
dalam benak orang awam sebenarnya LLM itu ChatGPT sih. Kalau LLM sebenarnya singkatan dari Large Language Model, gitu ya. Ini Large Language Model. Ini kayaknya penjelasan yang ini harus diedit lah. Nggak bagus nih jelasinnya. Jadi LLM ini waktu itu saya masih belajar banget ini. Jadi ini large language model. Paling gampangnya adalah ChatGPT atau Gemini. Kenapa dia large language model? Karena dia di training dengan jutaan data dan akibatnya dia cukup pintar, ditanya apa aja jadi bisa. Kira-kira gitu. ChatGPT kira-kira gitu. Contoh, saya bisa nanya siapakah Onowe Purbo? Gitu. Di sini saya tanyain di ChatGPT. Saya bisa tanya juga di Gemini. Nih, langsung dijawab nih ya. Coba kita tanya Gemini. Siapakah Onowe Purbo? Oke. Nih, RT RW-nya, sejarah, ini benar semua. Ini benar semua yang ditulis. Oke. Saya bisa langsung tahu ini benar. Ini juga ini benar. Tapi kalau boleh jujur yang ini lebih presisi sih. Yang dari yang ChatGPT lebih presisi daripada yang Gemini. Makanya saya lebih banyak pakai ChatGPT sekarang akhirnya. Nah, ini dengan cara yang ini dia lebih presisi dia. Oke, deh. Oh, ini salah. Ini berbagi itu indah. Kayaknya ada orang yang ngomong kayak gitu deh. Kalau saya bukan itu sih. Khairunas anfa'uhum linas. Ini beda. Yang ini beda dikit. Tapi kira-kira prinsipnya hampir sama lah. Kira-kira gitu. Tapi ini kelihatan ini lebih baik daripada yang ini sih sebenarnya. Yang ini teknik banget. Yang ini dia lebih manusiawi cara nulisnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke LLM yang kita buat. 192.168.03000. Ini LLM yang ada di sebelah saya. Saya akan login pakai email indo.net.id, passwordnya 123456. Sign in. Oke, ini bentuknya kayak gini. Mirip kan? Ada di sebelah saya. Mirip, jangan khawatir. Sekarang coba saya cari. Siapakah Ono W. Purbo? Jawabannya salah semua sih. Tapi bisa saya bikin benar. Dan ini butuh waktu sekitar 3 menit buat dapat jawabannya. Gitu. Ini lama banget. Bukannya apa-apa karena mesinnya kecil. Cuman laptop i3, i5, i5. i5 4 core, 8 core, 4 core, 4 core. Memorinya 16 giga. Ya udah mulai panas dia. Udah mulai langsung ngamuk nih laptop. Jadi bakal lama, tapi saya kasih jawaban dulu ya. Ini jawabannya salah. Yang dua ini lebih benar. Kenapa bisa benar yang ini salah? Tuh kan. Ono lahir Februari 1988. Penulis blogger muda, gue udah tua kali. Terkenal sebagai gaya penulisan yang unik dan segar. Dia sebenarnya salah satu penulis muda yang berpengaruh di Indonesia saat ini. Isu-isu ngaco. Ngaco kan? Ngaco banget. Ini namanya halusinasi. Jadi siapa? Si LLM-nya dia melakukan halusinasi. Jadi ditulis kayaknya bener sih, tapi ini contoh yang salah. Itu. Nih jadi contoh kelihatan banget. eh ini salah banget, parah. Waduh, penghargaan sastra rakyat Indonesia PSRI tahun 2000. Aduh, kacau dah. Ini kacau banget dah. Nah, ini contoh salah. Gitu ya. Kita bisa ganti modelnya. Ini ada dia punya banyak model. Di sini juga punya banyak model sih sebenarnya. Sorry salah. Ini ada berapa model sih? Ada GPT 4.0, ada schedule task 45, ada O1, O2, O3 dan sebagainya. Di sini juga punya banyak model sih sebenarnya.
Ini saya udah masukin beberapa model yang agak bener, yang rada bagus modelnya yang ini sih, yang kok hilang? Lama nggak saya upload ya berarti ya. Ini ada Gemma, ada DeepSeek, ada Qwen. Qwen ini buat ngoding ya. Jadi kalau ngoding lumayan oke yang ini. Yang Qwen ini lumayan oke buat ngoding. Yang ini kelihatan cuma 3,2 gigabyte. Ini lebih tinggi, lebih gede. Ini file 2 ini yang gede nih. Oke. Yang ini buat embedding gitu. Jadi ini ada banyak model-model yang bisa kita pakai. Ini bisa di-upgrade lagi. Oke. Jadi kita bisa bikin ChatGPT lokal sendiri di komputer kita dan kita bisa bermain-main dengan ini. Ini ngomong terus terang dulu ya, jujur. Kenapa saya sampai pengen ngajarin Anda semua buat bisa bikin seperti ini? Karena orderan buat bikin ini udah mulai naik. Jadi ada beberapa kementerian, lembaga, segala macam yang minta dibikinin seperti ini. Gitu. Cuman ya butuh komputer gede supaya bisa keluar kayak ChatGPT yang bagus seperti ini, datanya harus besar banget sih. Kalau datanya kecil keluarnya kayak gini. Solusinya seperti apa supaya dengan kemampuan yang terbatas kita tetap bisa ngasih data yang presisi, kita harus upload dokumen-dokumen. Jadi kita bisa upload dokumen, bisa masukin dokumennya lewat bentar, Workspace kalau nggak salah. Ya, Workspace, masuk ke Knowledge. Ini saya lagi bikin 2 kumpulan knowledge, ada cybersecurity, ada artificial intelligence. Kalau saya klik di sini, jangan di-delete. Nah, ini adalah file PDF, saya upload. Cara nguploadnya tinggal klik plus ini, kita tambahin pengetahuan buat dia, khusus buat bidang tertentu aja. Jadi kita bisa upload file, bisa upload directory. Cuman karena ini saya pakai SSD yang 100-an giga, perpustakaan saya nggak bisa saya masukin semua. Tapi ini udah ada beberapa dokumen yang udah dimasukin di sini, udah lumayan lah. Kalau ditanya tentang cybersecurity, dia udah mulai rada bagus. Ini buku, Practical Linux Security ini buku. Terus yang ini ada beberapa, jadi udah lumayan kalau cybersecurity. Kalau AI juga rada lumayan lah, bukunya masih kalah banyak. Tapi ini ada buku pegangan AI yang saya tulis, saya upload juga ke sini. Jadi dia lumayan jawabnya lumayan rada oke untuk 2 bidang ini ya. Oke. Jadi ini bukunya harus dimasukin banyak. Nanti kalau ditanya dia akan nanti konversiin data-data bukunya ini ke dalam database. Database-nya masih kecil yang dipakai, dia pakai SQLite. Kalau mau bagus kita harus ganti pakai yang lain, pakai PostgreSQL atau apa yang punya kemampuan jadi vektor database gitu. Jadi ini harus dimodif sih sebenarnya. Kalau ini dengan kondisi ini kita yang minimalis dulu sih, pokoknya jalan dulu lah, kira-kira gitu ya. Nah, eh, modelnya bisa kita import ekspor segala macam. Tadi kita bisa lihat ini misalnya ini waktu saya nanyain cari ini pakai modelnya ini ya Kiwen 2.5 coder 7B, buatkan source code Python untuk baca file PDF. Ini jadi benar bagus banget yang ini. Yang Kiwen ini ya, Kiwen ini bagus. Langsung dia ngasih codingnya keluar, terus kita bisa analisa, terus bisa dia kalau mau baca selanjutnya dia kasih URL juga buat baca selanjutnya. Jadi kalau kita klik ini, dia langsung jalan ke URL yang dibutuhin. Jadi referensinya bagus banget. Jadi yang ini oke banget nih, Kiwen 2.5 coder. Jadi kalau kita jadi programmer udah oke banget. Cuman kalau untuk kebutuhan kementerian, lembaga, sama pemerintah daerah dan sebagainya, kita harus modif, kita harus bikin model tambahan, kita harus masukin peraturan-peraturan segala macam supaya kalau ditanya dia jawabannya jadi bagus gitu. Jadi kira-kira itu hari ini aja, ini saya lagi ngerjain 3, stres. Yang di kampus yang bisa cuman Heidi, terus temennya Arjuna, siapa sih namanya, Ari apa siapa itu ya. Jadi masih belum banyak yang bisa. Harapannya saya ngasih lihat ini Anda mulai
coba terjun. Kita bisa pakai komputer biasa, cuman berat, kayak kelihatan tadi kan berat banget, lemot ya. Tapi buat nyoba nginstalnya sih oke. Nah, sekarang saya kasih gambaran cara makainya gimana, cara nginstalnya. Ini kalau dilihat, ini ada beberapa cara nginstal. Cuman yang saya pakai dan ternyata paling bagus yang ini. Full Docker, artinya olamanya di Docker, di Open Web IO-nya juga di Docker, SQLite-nya di Docker, semuanya Docker semua. Jadi nggak pakai install biasa. Kalau yang ini masih install biasa. Terus tadi kan kita lihat modelnya banyak ya. Jadi nanti bisa dilihat di sini pool model, kita bisa lihat banyak model. Nah, kemudian yang penting juga adalah kita mainan rack. Rack ini ada di Open Web UI. Jadi Open Web UI itu rack sebenarnya. Oke. Mungkin ada bagusnya kita lihat dulu ini biar ada gambarnya kalau nggak salah yang ini. Nah, ini ada gambarnya. Jadi LLM tuh makhluk yang bisa digedein deh. Jadi lamanya tuh yang ini aja. Yang normal ini user. User tuh yang ini. Bentuknya kayak gini. User akan ngomong ke Olama ngasih respons. Titik, selesai habis. Dia ngambil database-nya lokal di dalam Olamanya ini. Jadi user tadi bisa nanya, terus keluarnya responsnya, dan kalau kita lihat di sini tadi salah semua jawabannya, ono Webpurba itu siapa, salah semua di Olama gitu ya. Nah, supaya dia benar, eh, diambil sama Open Web UI-nya itu kita masukin dokumen-dokumen, dokumennya dimasukin di embed dokumen ke sini, terus dimasukin dalam vektor database. Nah, kemudian query yang kita masukin di-compare sama vektor database, ada nggak informasi yang kira-kira mirip yang ada di vektor database, nanti informasi yang mirip sama di vektor database ditempelkan sama query, jadi query plus konteks dikirim ke LLM. Jadi query dikirim ke sini, tapi query juga di cross check ke vektor database, dimasukin konteks. Jadi ada dua yang dimasukin sekaligus nanti ke LLM. Query plus konteks, nanti keluar responsnya jadi lebih presisi. Kira-kira gitu cara berpikirnya. Beres ya? Jadi ini yang kenapa kita mainan Open Web UI dan sebagainya. Tapi istilah yang lebih generiknya adalah RAG. RAG adalah Retrieval Augmented Generation. Gitu. Dan dia bisa nempel ke Olama juga supaya dia bisa jadi lebih presisi. Itu kira-kira kayak gitu. Nah, ini dijelasin cara ininya ya. Ini cara install ininya apa? Install manualnya. Ini pada mainnya main Docker. Ini makainya database-nya pakai via Fiat instance. Ini database nih, vector database. Oke. Ini contohnya kayak gitu. Nah, yang kita pakai SQLite. SQLite-nya dimasukin ke dalam Open Web UI. Jadi lebih gampang. Sekarang saya kasih lihat model-modelnya dulu ya. Kalau si Olama berhasil diinstal, kita bisa lihat modelnya banyak banget. Bisa dilihat di daftarnya ada di sini. Ini contoh model-modelnya. Saya harusnya nginstall Lama 32 ini 1B ini harus saya install nih supaya ini. Kita lihat yang populer aja. Ini olama.com. Library-nya adalah library dari model. Ini ada Gemma 3. Ini most capable model that runs on a single CPU. Ini reasoning model dari Qwen series. Ini ada DeepSeek. DeepSeek yang beken banget dari Cina itu. Ada di Olama juga. Oke. Ada Lama 3. Ini gede banget. 70. Ini ada size-nya tuh berapa ya? Mana dia? Wah, 70B tuh 70 billion ya. Tax in, tax out. Jadi ini gede banget yang ini, dan ini nggak akan sanggup. Yang paling gedenya tuh kayak gini nih, 405B. Wah, itu gede banget dah, udah kacau dah. Itu harus pakai memorinya parah. Dan itu memori di dalam GPU. Jadi gede banget sih mainannya. Oke. Terus ada P buat state of the art model. Ada yang buat ini sih.
apa gambar dan sebagainya juga ada. Ini yang saya download. Ini buat ngoding, code generation, code reasoning, code fixing. Jadi ini saya download, ini penting soalnya ini kita pakai banget. Terus Gema, ini Lava ini buat gambar. Ini Vision Encoder. Ini Lava ini buat gambar ya, buat visual. Oke, ada lagi yang seru-seru tuh. Nanti baca-baca aja lah, baca-baca. Jadi modelnya banyak banget, bisa kita downloadin terus kita bisa coba-coba, gitu ya. Cuman yang harus hati-hati adalah ini perhatiin nomor-nomor yang ini nih. Kita pakainya biasanya yang kecil. Ini 6,7 berarti kita pakai memori sekitar 8 giga itu masih oke. Ini pakai memori kecil masih oke. Ini 33B ini berarti kita memorinya harus 33 giga ke atas. Nah ini komputer normal biasanya nggak punya. Jadi ini udah mulai kacau nih yang di sini-sini. Oke, ini masih bisa. Oh ini code Gema juga perlu diambil nih ya. Menarik juga nih. Bisa diambil dah yang 7B. Soalnya itu kecil tuh. Yang Kiwen itu cuman kecil. Jadi menarik. Jadi harus baca-baca gini, sering baca-baca udah gitu nanti kita tahu apa yang harus kita colong. Kira-kira gitu ya. Oke. Nah, deh dapat yang ini. Jadi caranya cuma nama ini Hermes 3 kita ganti di sini aja Hermes 3 gitu aja. Tapi nanti ada versinya kan 4B apa segala macam. Nah, kita harus cocokin sih. Ini kan ada 3B, 8B, 70, 405B dan sebagainya. Kita misalnya yang 3B aja, ambil yang 3B-nya aja. Gitu. Kalau yang ini 7B, kalau memori ini memori saya tuh 18 giga 16 giga memori laptop ya, 16 giga. Jadi yang 7B saya masih bisa masuk. Tapi kalau laptopnya cuma 8 giga ini pas-pasan banget sih 7B gitu. Jadi eh ini main. Terus yang akan seru adalah nanti GPU. Kalau kita pakai GPU-nya harus pastiin pakai memorinya gede. 8 giga ke atas lah memorinya. Harganya 3 juta. Itu second lagi. Nah, ini beres ya. Jadi Olama pool model kita bisa pool model yang kita mau apa. Cuman tadi ada mana yang tadi code Gema ya. Code Gema mana? Code Gema. Cari aja dulu. Code Gema. Ini dia. 7B. Saya edit di sini. Code Gema 7B. Oke. Jadi saya akan tambahin supaya ingat kalau nggak lupa. Nih. Oke. Jadi ini buat belajar ngoding enakan lokal-lokal kayak gini sih. Kalau ngoding masih oke lah. Oh ini juga 7B juga lah. Sama juga lah. Oke, sini beres. Ini buat pool model. Yang seru adalah ada model-model yang berbahasa Indonesia. Ini pool model bahasa Indonesia. Ada beberapa yang bahasa Indonesia. Ada Jaya Code, ada bahasa DeepSeek R1, bahasa lama 32, ada ada chatbot, ada segala macam. Paling gampang nyarinya adalah nih. Cari modelnya ada kata-kata Indonesia. Nih. Jadi kita cari di Olama ini search, kita bisa kelihatan nih. Yang ada bahasa Indonesianya ada lumayan banyak lah. Cuma nanti cara ngelihatnya, saya biasanya cara ngelihatnya mana yang paling banyak diambil orang. Nih ada 299 pool, 117 pool, ada 50 pool. Berarti ini dikit yang make, ini dikit banget, ini cuma 4. Ini nggak ada yang ngepool, ini nggak ada yang ngepool, nggak ada yang pool. Ini banyak nih. Wow, ini bahasanya bahasa bahasa sahabat AI, close friend. Ini bahasanya bahasa rada prokem kali ya. Ini 2000 yang full. eh itu yang paling banyak berarti ya. Bahasanya bahasa santai berarti. Ini cuma satu pool. Ya berarti yang paling bagus mah ini. 2000 pool.
Nih, berarti saya harus ambil yang ini. Ini dua saya ciriin dulu ya. Saya ambil dulu copy. Saya masuk ke sini. Salah, yang ini. Saya masukin sini. Taruh di atas lah. Oke. Terus yang ini. Oke. Yang ini 4 months ago. Sama-sama 4 bulan yang lalu. Yang baru berarti tadi yang paling baru 3 minggu yang lalu ini DeepSeek R1 Text Cole Indonesia. Yang ini 4 bulan. Ini kayaknya favorit banget nih, banyak banget yang sahabat AI Instruct ini banyak yang download, yang lain kalah semua. Jadi kayaknya saya harus download yang itu juga. Gitu. Oke, udah kebayang dapat model-modelnya dari mana. Sekarang saya akan coba ngasih lihat bagaimana cara instalasinya. Tapi saya nggak akan demoin ya. Eh, instalasinya rada lumayan aja. Eh, harus nginstall OS. Ini kalau mau jujur, waktu instalasinya saya nginstalasi ini juga soalnya. Saya mau nggak mau harus instalasi OS, baru yang lainnya diinstal. Oke. Oke. Sekarang saya mau ngasih lihat instalasinya. Oke, ini saya tutup aja. Ini full model udah, nah sekarang instalasinya. Jadi langkahnya buat install makhluk ini adalah install OS Ubuntu 2404. Ini kebetulan yang saya install 2404.2. Jadi yang paling baru. Kemudian kita harus install Docker dulu. Jadi apt update, install Docker. Saya kebetulan saya tambahin juga. Oh ya, ini cukup segini aja sih kayaknya. Oke. Install Docker udah. Karena saya nggak punya GPU, saya tidak install NVIDIA Docker. Karena saya nggak ada GPU. Kalau kita punya GPU, sebaiknya kita install NVIDIA Docker juga. Terus kita restart Dockernya. Ya. Baru kita install makhluk ini semua. Yang jadi masalah, kita nginstallnya pakai Docker Compose. Ini. Pakai YAML ya. Pakai Docker Compose ini. Docker Compose itu bukan standar bawaan Docker. Kita harus install juga berarti binary dari si Docker Compose-nya. Jadi kita install Docker-nya dan kita install Docker Compose. Kita bisa tambahin ini localhost bis Docker Compose-nya kita bikin bisa di-execute. Kita bisa jalanin buat bisa ngecek Docker Compose-nya versi berapa dan sebagainya, bisa kelihatan sih. Nah, dengan Docker Compose sudah diinstal, kita bikin file ini aja, Docker Compose YAML, isinya seperti ini. Nah, yang perlu dilihat benar adalah ini kita delete. Kalau nggak punya sampai deploy aja, resource dan seterusnya nggak usah dipakai. Ini kita delete kalau kita tidak punya GPU. Karena saya nggak punya GPU, ini saya delete nih. Ini kondisinya di delete nih. Oke. Ini bagian yang atas ini bagian sini dia akan install OLAMA. Selesai. Bagian yang bawah ini dia akan ngambil Open Web UI. Kok tulisnya I.O. sih, saya salah. UI. Kemudian saya ngeset portnya. Kita mapping port 8080 ke port 3000. Makanya tadi aksesnya ke port 3000 nih di sini. Mana sih tadi? Sini ya. Salah. Di sini nih. Ini portnya 3000 nih. Kenapa 3000? Karena di sini 3000 di setnya. Oke. Nah, kemudian datanya ada di apps backend data. Oke. Ini adanya di Docker.
Dockernya punya Open Web UI, kemudian masuk ke dalam folder apps, backend data. Ada di bawah situ data-datanya, termasuk buku-buku apa segala macam adanya di backend data ini. Kemudian Olamanya bisa diakses lewat web. Olama punya API, API bisa diakses lewat web pada alamat ini. Portnya 1143. Kata Olama ini ngambil dari sini. Oke. Sorry, salah. Container name Olama. Jadi dia harus sama nih. Kalau di sini kita tulisnya Olama, di sini Olama. Kalau di sini ditulisnya Dodol, di sini harus Dodol juga. Gitu. Jadi si Open Web UI tergantung sama Olama. Dia akan ngomong lewat sini ke Olamanya. Kalau nggak nyambung tuh ntar. Antara Olama sama Open Web UI nggak nyambung. Terus ada 2 volume, ada 2 harddisk yang dipakai, ada Olama sama Open Web UI. Nah udah gitu tinggal diaktif aja. Udah selesai. Habis. Cuman gitu aja langsung jalan. Oke. Nah cuman jalan dengan kondisi belum ada database segala macam. Untuk masukin model buat database-nya, sebetulnya dia punya kemampuan buat masukin model. Jadi ada di bagian mana tadi model deh. Ada di kalau nggak salah setting. Bukan di setting ya, salah. Di mana tadi modelnya? Di workspace kalau nggak salah. Ini ada import model, ada export model. Ini ada model. Oke, kita bisa import, bisa export. Kalau kita klik ini dia ngambil file modelnya dari internet sih sebenarnya. Kita bisa cari di Open Web UI, ini banyak sekali model-model di sini. Cuman Rebiek ngambilnya yang ini. Males banget saya ngambil yang ini. Saya cobain setengah mati ngambilnya. Ada chat GPT-4 unsensor segala macam, tapi ini mau 64 GB RAM, horor dah mainannya. Jadi kalau mau yang gila-gilaan bisa main ke sini. Cuman mainnya gede-gedean, di sini udah mainan orang kaya. Karena kita nggak punya memori gede, ya saya diem aja dah, kepaksa ngeliat doang. Wah keren gitu ya. Jadi model bisa diambil dari sini, cuman modelnya cara ngambilnya ini pakai JSON sih kayaknya. Nah, karena nggak punya memori gede, susah ngambil modelnya. Akhirnya saya mainnya nggak kayak gitu caranya. Jadi saya akan lanjutkan ke bawah sini. Nah, kita masuk ke kontainernya Olama. Jadi kita lihat di Docker ada kontainer apa aja. Saya akan coba masuk ke sana. Oke. Saya masuk ke servernya tempat si Olamanya. Ini servernya 192.168.0 berapa tadi? 190. Kita bisa lihat Docker yang operasional apa aja nih. Uts, harus sudah salah. Clear layar. Ini kelihatan, wah, kegedean. Harus kecilin dulu dikit biar enak lihatnya. Clear layar lagi. Coba. Wah, masih kegedean. Kecilin lagi. Nah, ini lebih enak lihat. Di sini ada yang penting adalah container ID ini. Container ID, ada container ID. Ini Open Web UI-nya. Di sini ada Olama. Oke. Di sini komennya adalah Olama serve. Ini bash start SH sudah 12 jam nyala. Portnya adalah bisa diakses di port apapun, 3000 dari IP apapun bisa nyambung ke 3000. Port di dalamnya dia adalah 8080. Oke. Nah, si Olama sendiri dia standby di port 11434. Ini yang diajak ngomong dari Open Web UI ke Olama. Kalau saya pengen masuk ke dalam Olamanya, kita harus masuk ke container ID-nya 3082 sekian ini. Saya copy dulu. Nggak bisa. Nggak bisa di-copy. Jadi saya harus copy ini. Saya mau masuk ke Olamanya. Jadi saya bisa masuk ke Olamanya. Oke. Saya akan masuk ke Olamanya. Jadi mainnya main Docker ya di sini ya. Ini kalau ngambil kuliah jaringan diajarin kayak ginian juga sih.
di TTS. Siapa sih lupa namanya. Nih, saya udah masuk ke dalam Dockernya. Oke, clear layar. Olama, kita bisa list. Kita bisa lihat model apa saja yang sudah ada di sini. Oh, ada lama 321B di sini. Oke, cuman 1,3 giga. Oke, coba saya masuk ke olama.com tadi. olama.com/library. Jadi caranya nyari di sini, misalnya lama 3. Ada berapa lama 3? Ada lama 33. 70B nggak bisa kita ambil, kegedean. Ini ada lama 32, ada 1B sama 3B. Kita bisa ngambil yang 3B sih sebenarnya. Yang 31 ada 8B, ada 70B, ada 405. Yang 70 sama 405 nggak bisa kita ambil, yang paling gampang kita ambil yang 8B. Jadi terserah nih sekarang, mau ngambil yang 3B atau yang 8B. Cuman yang 3B itu lama 32, yang 8B lama 31. Yang baru saya ambil yang ini doang. Gitu ya. Ini dia bisa bikin gambar lama 32 Vision tapi dia 11B. Kemungkinan memori saya nggak kuat. Oke. Jadi saya harus pakai memori yang lebih gede supaya bisa menghandle 11B. Kalau mau sampai 90B harus lebih gede lagi memorinya. Ini lama 3 buat chat juga ada 8B. Ini 8B juga ada. Jadi nanti dilihat aja ini memori yang buat ini targetnya buat apa gitu. Jadi agak beda banget sama yang kita pakai di ChatGPT segala macam. Kalau ChatGPT segala macam dimasukin ke dalam model, dia bisa macam-macam jadinya. Kalau ini karena dibikin untuk kaum fakir memori, ya udah kita terbatas memori cuma 8 giga, ya udah kita pakai 8B gitu. Kalau ada 70 udah nyengir banget deh, nggak sanggup deh, 70 nggak sanggup. 11 mungkin saya masih bisa, 11. Ini bisa saya cobain sih. Cuman downloadnya ntar malam aja ya. Kalau sekarang kasihan, jaringannya lagi dipakai buat ini soalnya. Deh, jadi kalau mau nambahin kita, ini kalau list buat ngelihat apa aja yang perlu ini, dan ini yang kalau kita mau pull segala macam kita bisa nambahin di sini. Kalau saya kita bisa list, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, yang perlu kita set adalah di connection yang ini. Ngesetnya di mana? Tadi kita ngeset di compose-nya ya. Cuman sebenarnya ngeset yang benarnya adanya bentar, di sini sih, di dalam settingnya dia. Oke, ada connection di sini. Kok hilang? General. Admin setting, sorry. Ulang lagi. Makro, masih belum biasa. Di new chat, kita masuk ke sini. Oke, kita masuk ke setting. Kita masuk ke admin setting. Nah, di sini ada connection. Nah, di connection ini ada manage Olama API connection. Kita bisa masukin HTTP Olama 11434. Kita bisa tes sebetulnya di sini. Pull model from Olama. Oh, ini mah manual. Ngetesnya mana sih? Oh, ini dia. Kita bisa tes verify connection. Connection server verify. Oke. Jadi pastiin dia connect ke Olama, baru kita bisa main di situ.
Di sini juga ada Ollama API. Ollama API itu masuknya ke OpenAI. Kalau mau diaktifin bisa. Oke, sorry, yang OpenAI API itu bisa diaktifin kalau kita bayar ke OpenAI, kita bisa dapat API key dan kita bisa ngomong langsung sama database-nya ChatGPT. Dan ini jadi pinter karena kita ngomong ke database-nya ChatGPT. Cuman pakai duit. Ini bagian ini pakai duit karena nggak punya duit bokeh ini tutup matiin dah beres. Kira-kira kayak gitulah tekniknya. Jadi yang kita pakai cuma yang ini aja, yang lokal aja tanpa open AI API-nya nggak dipakai. Jadi ini yang pertama yang harus di set di bagian connection. Kalau balik lagi admin setting connection di Ollama API, open AI API dimatiin. Terus untuk model kita bisa lihat model yang sudah ada apa aja di sini bisa lihat. Kita bisa pull model from Ollama. Oh, ini model yang udah ada. Ini buat nge-delete ya. Tapi kalau saya yang ini bagian yang ini saya akan pakai command line. Terus kita juga biasanya yang saya harus kerjain juga di bagian yang ini. eh saya PDF extract images di onin. Terus yang lainnya praktis nggak saya onin sih. Sisanya udah cuma itu aja sih. Ini buat supaya dokumen-dokumen bisa masuk sih. Terus, nah di sini saya punya masalah. Dia punya kemampuan buat web search, cuman dia harus pakai API sih sebenarnya. Jadi saya bisa select engine-nya bisa ke Google apa segala macam, cuma dia pakai API. Jadi harus daftar, pakai duit segala macam, baru bisa nempel ke search engine yang ada di internet. Gitu. Dia juga kondisinya bypass SL. Jadi cuman itu aja sih yang harus di set. Apalagi audio paling tadi saya cobain tapi masih belum berhasil. Ini kayaknya punya kemampuan dari speech to text, dari text to speech. Itu. Jadi dia bisa dari kata-kata keluarin suara, dari suara jadi kata-kata juga bisa. Dia bisa dua arah. Gitu. Cuman ini belum saya coba. Ini menarik juga buat dicobain. Dia punya kemampuan buat image generation. eh dia punya kemampuan next generation, dia punya ada beberapa yang bisa dipakai ke Gemini atau apa segala macam bisa dimainin. Oke. Okay. Cuman dia pakai Open API config-nya, Open AI ini harus diisi dulu. Itu. Jadi dia punya kemampuan buat bikin gambar sih sebenarnya. Gitu. Database yang dipakai di sini SQLite bisa di set sih sebenarnya dia bisa pakai kayaknya dia bisa di set kalau pindah pakai Postgres apa segala macam bisa di set di sini sih sebenarnya. Ini kondisinya masih pakai SQLite. Pakai defaultnya dia SQLite jadi masih kecil banget. Jadi cuman ini aja yang penting cuman di bagian connection aja yang di set. Sisanya saya masih belum mainin dan ini kayaknya udah lumayan sampai titik ini. Itu. Ini mahasiswa cuma 4 ya, yang lain pada libur semua kali. Ya udah, nggak apa-apa sih. Nanti bisa diulang kalau mau. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ya. Oke. Kira-kira itu yang gede dari urusan Olama. Oke. Ini saya tutup dulu. Salah. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ya. Nah, kita akan ganti topik soalnya. Ini baru jam 8. Kita masih ada sekitar 50 menitan lagi. Kita akan ganti topik ke orange soalnya. Ini tutup dulu. Udah beres. Ini beres. Ini beres. Ini beres. Ini beres. Ini beres. Oke, ini matiin.